beberapa bagian yang harus kita rangkum sendiri gitu, Pak. Perlu ditutup. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Sorry. Oke, terus lanjut. Lanjutannya apa tadi? Lanjutannya yang satu untuk refleksi, yang satunya di bagian perbandingan itu ada refleksi, yang satunya tidak ada. Refleksinya berupa pertanyaannya seperti apa kira-kira? Mungkin Saudari Lia bisa membantu menjawab. Bentar Pak, saya buka dulu Pak. Dilempar. Oh, mungkin Saudara Tian bisa membantu menjawab juga, boleh Tian? Ya, gimana? Yang refleksi. Refleksinya berupa perbandingan. Berupa pertanyaan atau berupa penulis memberikan gambaran terkait arsitek, Pak. Jadi penulis mengambil contoh arsitek sebagai salah satu penerapan. Itu Pak. Perbandingan lalu direfleksikan gitu. Jadi di perbandingan itu ada contohnya, ada contoh seperti market gitu Pak. Nah, nanti dari bab perbandingan itu apa yang bisa mereka jelaskan gitu Pak, mereka tangkap gitu pemahamannya dengan kehidupan nyata gitu Pak jadinya. Oke. Ya. Gitu. Next slide ini. Iya Pak. Lia. Hadir. Oke, lanjut untuk persamaan materi di perbandingan sama materi SPLDV itu ada definisi, lalu juga ada soal HOTS, latihan soalnya, terus ada kisah matematikawan, satu lagi ada, tidak, menekankan pada rumusan Pak, tapi dia menekankan pada basis masalah gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya di buku itu ada rumusan perbandingan jarak atau skala, nah nanti nggak dikasih tauin langsung plek-pleknya nggak. Jadi nanti ada permasalahan dulu, mungkin dalam percakapan atau apa, baru nanti dikasih tauin. Jadi nggak menekan banget pada hafalan. Ini yang poin 3 maksudnya gimana ya, Lia? Itu kelebihan Pak, kayaknya Aira belum hapusin deh. Oke. Itu membahas mengenai apa ya? Teknologi, kalau nggak salah. Iya, teknologi. Nah, tadi di perbedaan katanya? Sebenarnya gini Pak, jadi kedua materi itu membahas teknologi, hanya saja di bagian perbandingan itu dia ngasih tauin gitu Pak, misalnya perbandingan suhu, dia ngasih tauin teknologinya, tapi di bagian PDLV itu nggak ngasih tauin, tapi ngarahin teknologi gitu Pak. Paham nggak maksud saya Pak? Belum. Aduh. Jadi, misalnya di PDPL itu tidak menjelaskan tentang teknologi. Menjelaskan, cuman nggak nunjukin kalau di SPLDV itu gimana ya ngomongnya. Misalnya gini Pak, di perbandingan itu kan ada perbandingan tentang suhu ya Pak. Nah, dia ngejelasin nih rumus-rumusan suhu dan segala macamnya. Nanti dia ngasih tahu juga pakai termometer. Nah, tapi di bagian PDLV-nya ini nggak nunjukin teknologinya gitu. Alat peraganya nggak salah. Jadi cuman intinya tuh kayak penerapannya tuh di termometer udah gitu, tapi tidak menjadikan secara bentuk matematikanya gitu loh Pak. Ya. Kayak di perbandingan tunjukin gitu Pak. Gitu. Oke. Next. Tian. Saya lagi. Oke. Untuk pola isi buku, kedua buku memiliki pola, yakni diawali dengan masalah, yang dimana siswa diharapkan mencoba menyelesaikan masalah untuk membangun sebuah konsep. Kemudian diberikan beberapa definisi penting untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya diberikan contoh soal dan latihan soal, dan diakhiri dengan diberikan tugas proyek dan rangkuman yang dapat dikerjakan secara mandiri. Apakah suara saya masuk? Masuk. Okay. Ini untuk dua buku itu polanya sama, Tian? Kurang lebih sama, Pak. Kecuali untuk yang di persamaan linear
rangkumannya di persamaan linear disuruh buat sendiri, Pak. Sedangkan untuk rangkumannya yang di perbandingan sudah disediakan oleh buku. Oke. Terus definisi itu diberikan setelah mereka mencoba menyelesaikan masalah ya, Tian ya? Iya, Pak. Oke. Next. Untuk hal baiknya yang dapat kami peroleh sehingga next-nya kami bisa menuliskan kembali itu di buku tersebut itu kalau di buku khususnya buku persamaan linear dia itu secara rinci memberikan contoh soal dari yang mudah dulu, dari yang mudah kami pahami. Soal-soal yang bisa memahamkan konsep kami. Kemudian di akhir kami diberikan soal yang mungkin cukup tinggi pemahamannya setelah kami memahami konsep. Jadi soalnya dari yang lots hingga HOTS begitu, Pak. Serta ada soal-soal yang berkaitan mengenai teknologi. Itu termasuk soal HOTS begitu. Kemudian adanya langkah penyelesaian yang sistematis. Jadi ada salah satu contoh soal yang diberikan pada buku untuk kami memahami materi atau konsep. Nah, itu diberikan secara rinci dan sistematis sehingga menurut kami pembaca akan mengetahui konsepnya, akan paham akan konsepnya begitu, Pak. Jadi dapat mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Kemudian pastinya soal latihannya apakah sama persis langkahnya dengan contohnya ini, Aira? Tidak, Pak. Jadi kalau di buku itu kan banyak pertamanya tuh biasanya tuh kayak ayo mengamati gitu. Nanti kita ngamatin dulu, Pak, contoh soalnya. Nah, tapi di akhir-akhir itu nanti kadang ada diberikan clue jawaban, tapi tidak secara langsung, tapi ada juga secara langsung. Kemudian ada contoh soal lainnya yang dia itu tuh benar-benar kita dipandu dari awal sampai akhir. Seperti contoh SPL itu kayak dijelasin gimana cara membuat dalam bentuk matematika, kemudian cara menyelesaikannya dengan bantuan timbangan begitu, Pak. Jadi kami dapat menyelesaikannya. Kemudian untuk soal latihannya itu lebih benar-benar bervariasi dan tidak sesuai dengan contohnya sih, Pak. Kayak nanti ada kayak gambar segitiga dari derajat-derajatnya begitu untuk mencari. Oke. Gitu. Oke. Sudah selesai? Ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya, mungkin kalau dari uniknya bukunya ini beda sama zaman saya sekolah dulu ya, Pak. Kalau zaman sekolah dulu itu kan kita dijelasin dulu rumusnya apa, kayak gitu. Kemudian baru contoh soal dan latihan. Kalau yang ini benar-benar kita dipaksa untuk kita berpikir dulu bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan definisinya menurut saya itu, kalau menurut pribadi itu kayak dikit banget gitu loh, cuma definisi dalam bahasa Indonesia aja, begitu, Pak. Jadi benar-benar kami mencari sendiri menurut pemahaman kami. Jadi ya begitu, Pak. Kalau menurut teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau ditambahkan, Lia atau Tian? Nggak ada sih, Pak. Satu suara, Sama, Pak. Satu suara. Satu Oke. suara. Ya, kalau kalian belajar dengan buku ini, nyaman nggak? Diri enggak, Pak? Satu. Sana. Antara iya dan enggak sih, Pak. Antara Iya. iya dan enggak. Iyanya di mana, enggaknya di mana? Kalau iyanya itu mungkin karena rangkuman kali ya, Pak, sama dulu zaman saya SMP. Itu kan lebih tebal, satu materi aja bisa tebal banget. Kalau sekarang kan tipis, jadi kayak detail. Kalau enggaknya itu kita kesusahan gitu sih, Pak. Jadi kalau sebagai pendidik juga harus belajar lagi, sebagai peserta didik juga harus belajar lagi di luar dari buku itu, gitu, Pak. Berarti ini malah buku yang baik, toh? Kan memicu orang berproses untuk belajar. Tapi bagi saya buku ajar itu kan bantuan ya, Pak. Jadi bantuan kita kalau nggak ada guru. Nah, kalau misalnya bantuannya aja, maksudnya kalau menurut saya kurangnya tuh kayak kalau misalnya saya benar-benar belum tahu apa-apa, tuh menurut saya tuh benar-benar menguras saya gitu loh, Pak, untuk belajar. Tapi kalau misalnya
saya ada pemahaman dikit misalnya dari guru, nah itu tuh bukunya baik untuk melatih saya berpikir lagi gitu loh Pak, untuk berpikirnya tuh nggak cuma stuck dari guru gitu loh, untuk dapat explore lagi gitu loh Pak. Tapi kalau kita belum dapat pemahaman apapun itu menurut saya susah gitu. Dari pengkajian kalian, lalu coba kalian kaitkan dengan buku yang ingin kalian tulis. Adakah hal-hal yang ingin kalian ubah dari buku-buku yang kalian telah ini? Ada nggak bagian-bagian dari buku yang kalian kaji ini? Ini besok kalau aku mau nulis buku ini, aku nggak akan seperti ini nih, tapi seperti ini. Ada nggak? Gimana Tian, Lia, dan Aira? Atau semuanya akan kamu contoh karena baik gitu? Kalau saya, kalau misalnya emang mau berbasis masalah dulu, mungkin rangkuman atau definisinya bisa diberikan di akhir begitu, Pak. Tapi kalau misalnya mau awal-awalnya diberikan kayak metodenya pemberian materi dulu, ya di awal-awal dijelaskan dulu definisi secara rinci begitu, Pak. Yang jelas, kemudian diberikan contoh-contoh soalnya, dan nanti baru diberikan latihan soal yang saya contoh dari buku itu, karena contoh soalnya menurut saya lumayan Pak, dari tahap rendah sampai tinggi. Gitu. Oke. Kalau dari teman lain nggak tahu Pak. Ya, dari Lia mau menambahkan atau Tian? Mungkin memberikan contoh yang salah Pak. Maksudnya, contoh yang salah maksudnya? Maksudnya yang kayak di perbandingan itu kan kami menyebutkan bahwa diberikan contoh terkait apa itu perbandingan, tapi tidak gitu. Karena ada contoh yang perbandingan, jadi mungkin akan kami tambahkan contoh yang bukan materi tersebut. Jadi peserta didik bisa membedakan, oh ini materinya ini, oh ini tuh masuk materi ini, oh ini bukan materi. Oh, bukan contoh maksudnya? Ya. Oh, oke. Baik, dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya ke kelompok 4, silahkan. Boleh loh yang lain. Ini enggak antara dosen dengan kelompok saja kok. Dari Esther, mau bertanya sesuatu Esther? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik. Kalau belum ada, kalau nanti ada, boleh loh ditanya kemudian ya. Baik. Yang berikutnya siapa? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, kelompok berikutnya siapa? Kelompok saya, Pak. Oke, Vina, kelompok 2. Ya, silakan Vina. Yang share screen siapa, Pak? Kenapa? Yang share screen Bapak atau aku, Pak? Kamu aja boleh kok. Udah tak buka. Zoom, Pak. Aku pakai Zoom. Aku pakai HP, Pak. Oh lah. Oh, dadak tekon. Sebentar. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, siapa yang akan menjelaskan? Yang menjelaskan yang pertama Ika, Pak. Ika. Silakan Ika. Baik, Pak. Sebelumnya apakah suara Ika terdengar, Pak? Jelas. Oke. Puji Tuhan kalau gitu. Dari
hasil telaah buku kami menemukan hal-hal menarik di buku 1 dan buku 2. Dari buku 1 dan buku 2, hal unik yang dapat diambil itu, kan buku 1 itu buku matematika kelas 7, edisi revisi 2017. Sedangkan buku satunya itu edisi 2014. Dalam buku itu, penyampaiannya itu menggunakan bahasa sehari-hari. Itu digunakan agar memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Serta di dalam buku tersebut memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kalau di buku pertama itu dia menyangkut-pautkan dengan pasar. Terus kalau yang di buku kedua itu dia dengan Piala Dunia. Udah, Pak. Lalu untuk hal unik dalam buku 1 dan buku 2 itu uniknya itu penulis itu tidak memberikan rangkuman secara langsung, namun mengajak siswa untuk merangkum sendiri dengan diberikannya panduan rangkuman, seperti diberikan pertanyaan apa itu himpunan, lalu bagaimana sifat-sifat himpunan, begitu Pak. Jadi pada buku 1 dan buku 2 ini tidak diberikan secara langsung, namun mengajak siswa untuk merangkum dan sudah disediakan panduannya. Itu, Pak. Jadi pertanyaan rangkuman sudah ada gitu ya. Sudah, Pak. Jadi sudah disediakan panduannya seperti hal apa saja yang akan dirangkum oleh siswa. Nah, namun ya itu Pak, nanti siswanya sudah merangkum sendiri. Oke. Perbedaannya kalau buku 1 itu sebenarnya lebih terlihat dalam peletakan materinya sih, Pak. Kalau buku 1 itu konsep himpunan, sifat-sifat himpunan. Kalau yang buku 1, sifat-sifat himpunan itu subbabnya itu cuma kardinalitas, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Lalu operasi himpunan. Sedangkan kalau yang buku 2 itu subbabnya itu memahami konsep himpunan dan diagram Venn, memahami relasi himpunan. Kalau yang relasi himpunan itu berisi himpunan bagian dan himpunan kuasa. Lalu memahami operasi himpunan. Gitu, Pak. Oke. Selanjutnya Vina. Vin? Untuk iya Pak. Hmm. Untuk persamaannya dari buku 1 dan buku 2, karena buku 1 dan buku 2 itu terbitannya sama, kurikulum 2013, hanya berbeda edisi revisi 2014 dan 2017, maka dalam buku tersebut itu banyak kesamaan, Pak. Dalam buku seperti materi yang diberikan sama, hanya peletakan dan model yang digunakan sedikit berbeda. Jadi yang dikatakan Ika tadi kan karena modelnya yang sedikit berbeda, jadi di persamaannya pun materinya sebenarnya sama, materi dan bahasanya itu sama, cuma peletakan dan modelnya itu yang sedikit berbeda antara revisi tahun 2017 dan revisi edisi 2014 gitu, Pak. Model di sini maksudnya spesifiknya apa ya, Vin? Jadi kalau di yang 2014 itu kayak misalnya kayak pemberian contoh soal gitu, Pak. Nah, model contoh soalnya itu antara edisi revisi 2014 sama 2017 itu berbeda gitu, Pak. Misal kayak dalam soal ceritanya itu kalau misalnya 2014 itu soalnya gimana Pak bilangnya, kayak hot dan nggak hot gitu loh Pak. Jadi kayak model soalnya yang berbeda kayak gitu Pak. Contoh-contoh soalnya gitu. Cuman kalau dalam materinya itu sama Pak. Gitu. Terus misal kalau dalam peletakannya itu misal kalau di mana namanya di edisi 2014 itu kayak misal tentang konsep himpunan. Nah, konsep himpunan itu kalau misalnya di 2014 itu peletakannya misalnya di depan, nah di 2017 itu kayak materi-materi dan pembahasan bisa di tengah kayak gitu Pak. Jadi kayak peletakannya yang berbeda cuma gitu aja Pak. Tapi kalau untuk materinya sama. Posisinya itu. Pak, posisinya maksudnya gitu. Menurut kalian lebih baik yang 14 atau yang 17?
dari segi penempatan urutan? Kalau menurut saya lebih baik yang di 2017 sih Pak, karena kan di 2017 itu kayak lebih tersusun dan terinci gitu loh Pak. Lebih kan karena pembaharuan dari 2014, jadi 2017 lebih perfect gitu lah Pak. Oke. Nah untuk pola bukunya, karena bukunya sama, jadi polanya 1 dan 2 sama Pak. Jadi ada pemberian permasalahan yang pertama, yang kedua itu ada mengajak untuk mengerti, kemudian ada memberi informasi, kemudian ada mengajak untuk bertanya, kemudian ada menggali informasi, mengajak untuk menalar, berbagi, latihan, proyek, ajakan rangkum, dan uji kompetensi di akhir bab. Jadi polanya antara buku 1 dan 2 sama itu ya? Sama Pak, sama persis Pak. Itu kalau mengamati, yang diamati fenomena atau persamaan atau apa ya? Kalau yang di himpunan, yang diamati apa, Vina? Yang diamati kehidupan sehari-hari sih Pak, jadi kayak ya fenomena. Iya, apa? Kalau untuk yang himpunan kan kalian membaca. Yang diamati apa kalau yang terkait konsep himpunan ini? Ika boleh bantu loh, Kak. Iya, Pak. Nah, ini kan kalian mengatakan ada ajakan untuk mengamati. Untuk himpunan, materi himpunan, kalian kan mengulas himpunan ya. Nah, bagian yang mengamati ini apa yang diamati? Ini Pak, kalau yang saya baca, yang saya telaah di buku buku 1 dan buku 2 itu kayak di sini ada contohnya nih Pak. Suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar. Di sini ada contoh kayak suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung awal kayak gitu Pak, kayak apa ya Pak? Jadi kayak ada juga kayak apa ya, penyajian gitu Pak. Gimana Pak jelasinnya? Sebenarnya gini Pak, yang bagian untuk mengamati itu pada buku ini tuh seperti menunjuk kepada, misalnya kan yang dibahas itu tentang konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Lalu buku itu mengajak kita untuk mengamati dengan memberikan sebuah permasalahan yang bertujuan untuk agar kita lebih memahami tentang konsep himpunan semesta. Itu diberikan berbagai permasalahan yang nantinya di setiap masalah itu diberikan alternatif penyelesaian gitu Pak. Nah, yang khusus untuk himpunan masalahnya seperti apa? Contohnya misalnya. Bagian himpunan Pak. Nah, yang kalian kan mengamati yang himpunan. Iya. Nah, misalnya apa yang harus diamati oleh siswa dalam materi himpunan ini? Kalau biasanya yang diamati oleh siswa itu seperti kayak di pasar gitu kan, itu terdapat kayak berbagai macam-macam, kayak pedagang sayur, terus pedagang ikan, kayak gitu Pak. Jadi kayak mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa dimasukkan ke contoh untuk mengamati sebuah himpunan. Itu bisa dibuat contoh sebagai himpunan seperti himpunan pedagang sayur atau himpunan untuk sembako begitu Pak. Pedagang ya. Nah, siapa berikutnya? Masih Vina? Pak. Ya, masih aku Pak. Ya. Untuk yang terakhir, hal baik yang ditemukan buku 1 dan buku 2 adalah usaha penulis yang dapat memberikan penyampaian informasi kepada siswa sehingga dapat dipahami oleh siswa, serta penulis dapat mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai ilustrasi dalam pembahasan materi. Nah, jadi itu Pak, hal baiknya itu jadi
penulis itu bisa mengkaitkan suatu himpunan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mengkaitannya dengan kehidupan sehari-hari menggunakan ilustrasi tersebut, jadi pembahasan materi itu lebih mudah dipahami. Masih ada? Baik, dari teman yang lain, ada yang mau ditanyakan ke Vina maupun ke Ika? Tim, Vina dan Ika, coba kalau bagi siswa SMP, kira-kira buku yang kalian kaji ini apa yang dituntut dari siswa sehingga mereka akan mudah mempelajari buku ini? Kalau menurut saya sih Kak, apa yang dituntut siswa itu dia bisa bernalar sih Kak. Soalnya kan kalau nggak salah tuh kalau saat kurikulum 2013 ini di mana siswa yang berperan aktif bukan gurunya. Jadi yang dituntut untuk siswa itu siswa bisa mengerti dan bisa berpikir kritis tentang permasalahan yang diberikan. Jadi mereka harus lebih mandiri itu ya. Iya Pak. Oke. Bagi guru berat nggak ngajar pakai buku ini? Kira-kira menurut kalian? Mungkin kalau menurut saya ya Pak, karena kurikulum 2013 itu lebih banyak belajar mandirinya, mungkin kalau untuk guru juga meringankannya karena kan kalau dulu pakai KTSP itu guru harus menjelaskan terlebih dahulu, harus menjelaskan ini, baru nanti siswa yang yang kurang paham itu bertanya dan memberikan soal. Nah, kalau yang K13 ini, jadi siswa dulu yang memahami, siswa dulu yang memecahkan masalahnya, baru guru yang membahas. Jadi menurut saya juga meringankan guru sih Pak. Jadi siswa tidak hanya berpatokan pada besok dijelasin guru gitu Pak. Tapi siswa sebelum memasuki pelajaran atau materi itu, siswa sudah membaca terlebih dahulu kayak gitu sih Pak, udah belajar gitu Pak. Meringankan atau malah memberatkan, Vin? Soalnya kan biasanya siswa berharap dia diberitahu toh. Sekarang kan mereka harus mencari sendiri nih sumber-sumber belajarnya. Nah. Ya kalau untuk gurunya ya mungkin meringankannya karena itu ya Pak, karena karena meringankannya karena siswa lebih belajar mandiri, cuman ya setengah-setengah lah Pak kalau gitu, setengah sih. Karena kan kalau di K13 tuh maksudnya guru nggak terlalu capek gitu loh Pak, maksudnya kalau ngajar gitu tuh nggak full kayak ngejelasin dari jam pertama sampai jam terakhir gitu Pak. Kalau di KTSP kan guru mengajar dari jam pertama sampai terakhir itu kan capek Pak. Ya setengah-setengah lah Pak. Meringankan dan membebankan juga Pak kalau siswanya nggak paham Pak. Jadi kan kalau dikasih permasalahan lebih dahulu siswanya nggak paham, itu juga Pak, setengah-setengah Pak. Ya meringankannya mungkin kamu melihat dari segi proses yang terjadi di kelas gitu ya. Energi guru mungkin tidak banyak terkuras seperti yang dulu gitu ya. Tetapi malah energi guru itu akan terserap habis ketika persiapan gitu ya. Menyiapkan soal-soalnya, menyiapkan problem-problemnya gitu ya. Belum lagi kalau siswanya belum terbiasa. Karena perubahan cara mengajar itu juga membutuhkan syarat ya. Syaratnya apa? Siswa juga mau berubah gitu ya. Kalau siswanya nggak mau berubah, repot itu nanti. Ya. Jadi menurut saya nggak meringankan juga ya. Karena mengubah cara belajar siswa itu nggak mudah. Betul nggak? Kalian
merasakan nggak perbedaan cara belajar di perguruan tinggi dengan SMA ke bawah? Sangat merasakan, Pak. Beda banget, Pak. Beda banget. Perlu pembiasaan lagi kan? Nah, demikian juga merubah cara mengajar itu juga tidak mudah bagi guru maupun siswanya itu ya. Oke. Next, siapa ini? Kelompok berikutnya siapa? Kelompok saya, Pak. Oke. Epi. Iya, Pak. Eh, Atika, gimana? Kelompok berapa? Tiga, Saya Pak. yang Kelompok share screen, saya. Pak. Oh, kamu aja ya, Iya, silakan. Pak. Oke, silakan. Ya. Mungkin dari slide pertama ya, Tik, ke atas. Selamat sore teman-teman. Di sini kelompok kami, kelompok 3, mentelaah 2 buku, yaitu buku yang tentang aritmatika sosial, buku yang yaitu tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabarnya terpotong. Di sini saya sendiri ada Wayan, ada saya Atika. Yang pertama menarikan dari kedua buku. Dari buku 1 ini, buku disajikan dengan sangat lengkap materi dan kompleksitas latihan soal yang diberikan. Jadi dalam buku ini itu dapat latihan soal yang sangat kompleks. Latihan soal di awal tuh hanya siswa untuk menghitung untung atau rugi, dan selanjutnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi seperti mencari kemungkinan porsi yang harus dibuat dan sebagainya. Lalu penulisan dalam buku cukup jelas sehingga mudah untuk dipahami. Sekali alternatif penyelesaian. Di sini buku ini memiliki beberapa alternatif untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk menariknya buku yang kedua yaitu dari subbab dan beberapa latihan selalu diberi ilustrasi gambar. Contohnya pada awal memasuki lembar awal di buku ini ada menggambarkan 3 buah kantong dan kita harus mencari jumlah dari kantong tersebut. Kemudian di soal-soalnya juga ada ilustrasi mengenai contohnya saat siswa akan menaiki sebuah bus dan banyak sekali ilustrasi lainnya. Kemudian penulisan ini juga cukup jelas sehingga mudah untuk dipahami. Next, Atika. Yang berikutnya tentang keunikan dari buku ini. Setiap buku pasti memiliki keunikan tersendiri. Tipe 1, setiap memasuki subbab, siswa selalu diminta mengamati sebuah kasus. Jadi di buku ini itu pasti ada, belum memasuki subbab, selalu ada kasus sehingga seorang siswa itu bisa seperti misalnya ada seorang penjual memiliki keuntungan sekian, kerugian sekian, seperti itu. Kemudian untuk keunikan yang kedua, ringkasan buku tidak semata-mata langsung, tetapi diberikan sebuah pertanyaan yang mengacu pada yang akan dirangkum. Jadi di sini diberikan sebuah pertanyaan sehingga jawaban yang diberikan itu termasuk juga siswa merangkum semua yang ada di subbab itu. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak pertanyaan yang bertujuan untuk meningkatkan laras siswa. Dalam buku ini tercantum ayo kita bernalar, seperti itu. Kemudian aktivitas
selain mengerjakan soal. Untuk keunikan dari buku kedua, yaitu subbab pertama dan subbabnya saling berkaitan. Jadi yang pertama misalnya menjelaskan suatu konsep aljabar, terus yang berikutnya menjelaskan operasi begitu. Kemudian kedua terdapat soal yang sangat banyak dengan yang mirip, namun tingkatan penyelesaiannya bertingkat. Nah, dalam buku ini soal-soalnya mirip-mirip, tapi misalnya soal satu mencari salah satu varian, soal dua lebih tingkatannya lebih tinggi seperti itu. Saya mau tanya Epi. Iya, Pak. Kembali ke slide sebelumnya. Ini kan di buku 1 kamu mengatakan ada kasus yang diberikan kepada siswa untuk diamati gitu ya. Di buku 1. Nah, dari buku 1 ini kan kalian itu membahas tentang aritmatika sosial ya, kalau nggak salah ya. Nah, Iya. kasus apa yang diberikan di buku itu sehingga siswa bisa memahami konsep-konsep yang ada di aritmatika sosial? Pak, Contohnya aja. untuk kasus itu. Nah, contoh itu kan kita diajak untuk mengamati. Nah, di contoh Pak Subur adalah tukang bubur ayam. Pak Subur ini menghabiskan uang 1 juta untuk membeli bahan pokok. Kemudian Pak Subur ini mampu membuat sekitar 130 porsi ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Kelompok kami saat siswa membaca ini, siswa mengetahui oh ini termasuk kalau membeli pokok kan modal awal seperti lalu untuk mampu membuat sekitar 130 hasilkan, kemudian harga jual dan berapa porsi yang mampu Pak Subur jual kami Pak. Oh, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Selamat siang Pak. Di sini saya Atika. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kedua buku. Pada buku pertama banyaknya dinamika yang beragam seperti kegiatan Ayo Kita Bernalar atau terdapat juga kegiatan proyek seperti itu. Tetapi di buku kedua itu kegiatannya itu tidak terlalu banyak, hanya berisi latihan soal. Lalu yang kedua, buku pertama juga memberikan alternatif penyelesaian, saya menggunakan rumus yang telah disediakan, sedangkan buku kedua itu hanya satu alternatif. Mungkin karena di buku kedua itu merupakan aljabar kan hanya perhitungan yang matematis kayak penjumlahan, pengurangan, jadi cuma diberikan satu alternatif. Lalu yang ketiga tidak memberikan rangkuman pada buku pertama, tetapi diberikan pertanyaan agar siswa tersebut merangkum. Sedangkan buku kedua itu telah menyediakan rangkuman yang mana menurut kami rangkuman tersebut sudah sangat lengkap dan dapat membantu siswa itu langsung memahami isi dari keseluruhan bab tentang aljabar ini. Terus yang buku 1 itu seluruh definisi itu dijelaskan dengan sebuah kalimat, sedangkan yang di buku kedua itu ada beberapa definisi yang hanya langsung ditunjuk, kayak misalkan diberikan persamaan X kuadrat ditambah 2X tambah 5. Nah, ditunjuk yang 5 merupakan konstanta, yang X itu merupakan variabel. Terus yang ke-1 itu terdapat soal yang menurut kami kurang jelas, alias itu tuh kurang keterangan. Seharusnya soal tersebut perlu ditambahkan beberapa kalimat seperti itu. Lalu sedangkan buku kedua soal yang kami baca itu rata-rata cukup jelas karena itu berisi angka-angka penjumlahan, pengurangan, pembagian seperti itu Pak.
Lalu yang selanjutnya, beberapa materi itu diawali dengan suatu permasalahan seperti yang Epi bilang itu. Sedangkan yang kedua itu permasalahan itu ada tapi hanya pada pengantar bab aljabar, misalkan tentang kantong yang mengajarkan kalau itu tuh merupakan variabel, tetapi permasalahan dalam sehari-hari itu diimplementasikan pada soal-soal untuk di buku kedua. Lalu buku pertama mempunyai soal hoax, buku kedua memiliki tingkat soal, tapi menurut kami soal-soal yang diberikan bukan merupakan soal hoax. Selanjutnya, yang buku pertama itu memiliki pertanyaan refleksi, misalkan tentang ajakan ayo kita bernalar. Sedangkan buku kedua itu tidak memiliki pertanyaan refleksi, karena seperti yang saya katakan sebelumnya itu hanya berisi pengisian soal. Lalu terkait persamaannya itu, buku pertama dan buku kedua itu sama-sama mempunyai latihan soal pada setiap subbab. Jadi habis setiap subbab, misalkan habis bahas neto, bruto, dan tara, itu tuh langsung ada soal-soal latihan yang mencakup pembahasan itu. Lalu buku pertama dan buku kedua itu tidak dikaitkan dengan teknologi. Tetapi untuk buku kedua itu teknologi dikaitkan itu saat pemberian latihan soal, misalkan tentang teknologi transportasi, tetapi itu juga langsung dikasih persamaan pada soal di bab kedua itu. Yang tadi saya bilang itu juga soalnya itu udah diberikan persamaan matematisnya, misalkan berat suatu bis adalah 3x tambah 50 gitu Pak. Jadi menurut kami itu belum dikaitkan dengan teknologi. Lalu buku pertama dan buku kedua itu sama-sama mempunyai kisah matematikawan. Buku pertama dan kedua sama-sama mempunyai pengantar masalah pada awal sebelum membahas. Pada saat pembahasan matematikawan, itu dibahas enggak konsep apa yang mereka temukan, lalu apa jasanya itu? Dijelaskan juga Pak. Yang di buku kedua itu kan penemunya juga namanya kalau tidak salah alja apa gitu Pak. Nah itu juga dijelaskan tentang bagaimana dia menemukan tentang konsep aljabar, terus diceritakan juga kisah hidupnya gitu. Terus juga dikatakan bahwa untuk menghargai beliau, materi ini makanya dinamakan dengan nama yang sama dengan nama yang menemukan aljabar gitu. Selanjutnya pola buku yang disajikan akan dijelaskan oleh Wayan Pak. Jadi selanjutnya mengenai pola buku, apa suara saya masuk? Iya, masuk. Yang selanjutnya mengenai pola buku yang disajikan. Jadi buku yang pertama itu pola yang disajikan adalah penjelasan singkat dan diberikan permasalahan. Setelah itu lalu disajikan definisi dan penjelasan yang lebih luas. Namun dalam beberapa subbab tidak disajikan definisi secara eksplisit, misalnya definisi keuntungan. Nah, definisi tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan secara implisit, bahwa diberikan masalah, setelah itu baru disebutkan kalau ini adalah definisi keuntungan. Gitu. Lalu diberikan contoh dan cara pengerjaannya, kemudian terdapat latihan-latihan yang dapat dikerjakan oleh siswa pada setiap subbab, dan pada bagian terakhir bab ini disediakan uji kompetensi. Lalu pada buku kedua, pola yang disajikan adalah memberikan contoh, lalu mendapatkan definisi. Seperti yang telah disebutkan tadi, misalnya ada kantung-kantung seperti itu, misalnya ada variabel yang tidak kita ketahui, misalnya X dan Y, nah berarti itu adalah sebuah variabel. Selanjutnya, diberikan contoh bentuk aljabar dan dijabarkan definisi dari bentuk aljabar tersebut. Lalu dilanjutkan dengan diberikan contoh dan cara pengerjaannya, kemudian diberikan latihan-latihan dan tugas untuk dikerjakan oleh siswa. Lalu pada bagian terakhir bab ini disajikan juga uji kompetensi. Uji kompetensi itu setiap akhir bab, ya Wanda ya?
Iya Pak, di akhir bab, misalnya kan ini kita ngebahas tentang aljabar, jadi di akhir bab aljabar itu diberikan uji kompetensi gitu. Kalau di setiap akhir subbab ada latihan soal juga nggak? Ada Pak, ada latihannya. Cukup banyak? Lumayan Pak, ada sekitar 10 soal untuk setiap subbabnya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Selanjutnya, hal baik mengenai buku. Pada buku pertama, adanya permasalahan di awal sebelum memulai materi yang lebih luas, dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, terdapat tugas proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat membantu untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Ini misalnya tugas proyek yang suruh nyari neto, tara, dan bruto itu menggunakan barang-barang yang ada di sekitar siswa. Selanjutnya terdapat kegiatan yang berjudul Ayo Kita Bernalar, yang dapat digunakan siswa untuk memperdalam materi yang diajarkan. Yang keempat, terdapat kegiatan yang diberi judul Ayo Kita Menanya, yang dapat digunakan siswa menggali pertanyaan yang muncul dalam materi yang diajarkan. Contohnya gimana itu, Wanda? Contoh yang menanya. Yang contohnya seperti apa hubungan neto sama tara, apa hubungan tara sama bruto, seperti itu Pak. Berarti itu berupa pertanyaan ya? Iya Pak. Diberikan hanya pertanyaan atau ada kemudian setelah pertanyaan lalu ada sedikit penjelasan? Setelah pertanyaan tersebut adanya penjelasan Pak. Penjelasan nanti dijelasin tara itu bagaimana sama neto itu hubungannya seperti itu. Oh, oke. Selanjutnya pada buku kedua, adanya rangkuman yang dapat mempermudah dalam mencari definisi dan rumus yang dibutuhkan. Selanjutnya diberikan contoh untuk mendapatkan definisi agar siswa dapat berpikir kritis. Dan yang terakhir terdapat catatan-catatan penting yang diberikan oleh penulis pada setiap subbab materi. Itu catatan berupa rangkuman atau bukan? Seperti kesimpulan setiap subbab gitu Pak. Misalnya mengenai suku-suku sejenis. Nah, di paling akhirnya itu mengenai subbab suku sejenis itu diberikan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanyalah boleh berbeda pada koefisiennya begitu. Oke. Ya, silakan. Cukup. Sekian Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Wayan. Baik, dari teman lain ada pertanyaan? Yakin nih nggak ada. Kok saya terus yang nanya ya? Jangan-jangan kalian takut ditanya ya, makanya nggak berani tanya. Cak, buat satu pertanyaan, Cak. Buat kelompok yang tadi, Pak? Iya, masa buat saya? Apa ya, Pak, pertanyaannya? Soalnya yang dijelasin tadi ya udah ya, Pak. Iya, Pak. Ya udah, sekarang kamu yang presentasi. Ya. Izin share screen ya, Pak? Izin share screen. Ya. Kamu yang share apa saya yang share? Saya aja, Pak. Nggak apa-apa. Nanti ngerepotin Pak Hongki. Wis kulino toh. Kamu sama siapa, Cak? Sama Patrick, Pak. Oke. Sama saya, Pak. Patrick dulu apa Caca dulu? Patrick dulu, Pak. Nah, kok share kamu? Kita udah pembagian, Pak. Oh. Kamu tugasnya nge-share gitu ya? Iya, Pak. Bagi-bagi tugas. Oke, silakan Patrick. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elizabeth Elistia, NIM 002, dan saya Beatrice Eli, NIM 023, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah buku yang telah kami telaah, yaitu buku Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017 bab 3 yaitu bentuk aljabar, dan buku Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2014 bab 4 garis dan sudut. Hal menarik yang kami temukan dalam buku yang telah ditelaah, yang pertama terdapat cerita mengenai tokoh matematikawan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Cerita tokoh ini diletakkan setelah bagan peta konsep.
Kemudian bahasa yang digunakan dalam kedua buku ini mudah dipahami. Kemudian penjelasan mengenai materi disertai dengan gambar-gambar yang dapat membantu siswa untuk memahami. Gambar-gambar di sini seperti kalau ada pada bab aljabar, persamaannya itu diberikan suatu masalah yang bisa digambarkan seperti ketika membeli buku dan kardus, itu diberikan gambar buku dan kardusnya sehingga siswa dapat membayangkan materi tersebut. Kemudian masalah yang Untuk peta konsep tadi itu per bab atau per subbab, Patrick? peta konsepnya ya, Pak. Itu Peta konsep dalam satu buku atau per subbab, per bab ada? peta konsep itu pada awal bab. Oh, oke. Jadi itu merangkum dan membuat hubungan konsep dalam satu bab berarti ya? Iya, Pak. Oke. Silakan lanjut. Kemudian penulis juga memberikan masalah yang terkait dengan materi yang dipelajari sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti membeli buku atau membeli apel, sehingga masalah yang diberikan itu dapat dibayangkan oleh siswa untuk mempermudah siswa dalam belajar. Kemudian penjelasan istilah yang digunakan disertai dengan contoh-contohnya, sehingga memudahkan siswa untuk mengerti. Misalnya, istilah dalam aljabar ada koefisien, variabel, itu disertai dengan contoh. Misalnya diberikan suatu bentuk aljabar, kemudian ini yang merupakan koefisien, ini yang merupakan variabel, dan seterusnya. Kemudian hal unik yang kami temukan dalam buku yang ditelaah, yaitu pada bagian akhir pembahasan materi, penulis tidak langsung memberikan rangkuman materi, tetapi memberikan panduan pertanyaan yang dapat digunakan siswa untuk merangkum materi yang telah dipelajari dalam satu bab. Karena biasanya suatu buku, penulis memberikan secara langsung rangkuman materi dalam satu bab. Namun dalam buku ini, kedua buku ini, penulis memberikan panduan pertanyaan yang dapat digunakan siswa untuk merangkum materi dalam satu bab tersebut secara mandiri. Perbedaan yang kami temukan dalam dua buku yang kami telaah. Jadi di sini ada dua buku Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017, bab 3 bentuk aljabar, dan yang edisi revisi 2014, bab 4 garis dan sudut. Pada buku edisi revisi 2017 tidak terdapat definisi istilah, namun penulis menggunakan contoh-contoh untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Kemudian pada buku edisi revisi 2014 penulis memberikan beberapa definisi istilah yang dijelaskan secara langsung. Jadi kalau di 17 itu berarti nggak ada definisi formal ya, Patrick ya? Iya, hanya dijelaskan dengan contoh-contoh, Pak. Oh, oke. Lalu pada buku edisi revisi 2017, tingkatan soalnya lebih bervariasi, mulai dari yang soal mudah, sedang, dan susah. Sedangkan di edisi revisi 2014, tingkatan soalnya tergolong setara, hanya mudah sampai yang itu sedang saja, tidak sampai yang susah. Kemudian pada buku edisi revisi 2017, penjelasan materi diawali dengan pemberian masalah. Sedangkan pada edisi revisi 2014, materi diawali dengan penjelasan istilah. Buku edisi revisi 2017 terdapat materi pengayaan, sedangkan buku edisi revisi 2014 tidak ada materi pengayaan. Selanjutnya, untuk kesamaan yang kita temukan dalam dua buku yang kita telaah, yang pertama, kedua buku tersebut diberikan kisah tokoh matematikawan yang terkait
materi yang akan dipelajari. Untuk yang kedua, diberikan contoh soal, latihan soal, dan uji kompetensi. Untuk kedua buku tersebut diberikan ada contoh soal, ada latihan soal, dan ada uji kompetensi juga. Terus yang ketiga itu tidak ada soal remediasi untuk kedua buku. Yang selanjutnya, tidak diberikan rangkuman materi, tetapi diberikan panduan pertanyaan untuk siswa merangkum di akhir bab. Seperti itu. Untuk yang terakhir, tidak ada pertanyaan refleksi di kedua buku. Kalau yang matematikawan bagi kamu cukup menarik nggak, Cak? Cukup menarik sih, Pak. Soalnya kan itu kan kalau misal dari diri saya pribadi gitu kan, itu kan lihat buku tuh kayak lihat dulu ini isinya tuh secara apa ya, secara singkat itu apa aja. Nah, yang di tokoh matematikawan itu ada kayak gambarnya, terus apa tuh namanya, fontnya itu dibuat berbeda, terus ada warna-warna, jadi itu kayak menarik gitu loh, Pak. Riwayat hidupnya ada? Ada sih, Pak, tapi ya itu cuman kayak secara garis besar riwayat hidupnya gitu, Pak. Kalau karya di matematikanya ada nggak, Cak? Karya di matematikanya ada nggak ya, Bet? Karyanya yang ditulis itu yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Jadi cuman seputaran materi itu aja, Pak. Oke. Ya, lanjut. Terus untuk pola buku ini kayak ada perbedaan gitu. Kalau di yang matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017 itu yang bab bentuk aljabar itu tuh dimulai dari pemberian masalah. Terus ada penjelasan istilah, terus dilanjutkan dengan penjelasan materi, contoh soal, latihan soal. Nah, dari pemberian masalah sampai latihan soal itu tuh diberikan di per kegiatan. Jadi kan satu bab dibagi menjadi beberapa kegiatan. Nah, dari pemberian masalah sampai latihan soal itu diulang dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Nah, untuk panduan pertanyaan rangkuman dan uji kompetensi itu ada di akhir bab. Jadi hanya satu untuk panduan pertanyaan rangkuman dan uji kompetensi. Seperti itu. Terus untuk yang matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2014 bab 4 garis dan sudut itu bukan diawali dengan pemberian masalah, tapi dimulai dengan penjelasan istilah, penjelasan materi, contoh soal, latihan soal. Sama seperti buku sebelumnya, dari penjelasan istilah sampai latihan soal tersebut diulang setiap kegiatan. Dan untuk panduan pertanyaan rangkuman hingga uji kompetensi itu hanya ada di akhir materi pada bab tersebut. Lalu untuk hal baik yang kami temukan dan yang harus ada dalam buku yang akan kami tulis. Yang pertama itu pemberian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena menurut kami dengan pemberian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu memudahkan siswa untuk memikirkan dan untuk menyelesaikan. Jadi kayak kan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih dekat dengan keadaan mereka seperti itu. Terus yang kedua adalah mengajak siswa berpikir dengan cara tidak langsung memberikan definisi dari istilah. Jadi menurut kami untuk tidak memberikan langsung definisi istilah itu secara langsung itu menurut kami baik. Karena di situ kan kita harus sebagai siswa itu mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran agar mengerti definisi dari ini itu apa. Misal kalau di aljabar definisi dari variabel itu apa, konstanta itu apa. Jadi kalau misal siswa tidak mengikuti pembelajaran secara baik kan tidak akan bisa seperti itu. Terus yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Nan, ada pertanyaan nggak, Nan? Satu pertanyaan untuk Patrick dan Caca, Nan. Apa ya, Pak, pertanyaannya? Mungkin lebih ke ini sih, kan tadi dibilang tenang, Cak, tenang, Bet, tenang. Lebih ke tadi yang harus ada itu bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu contohnya gimana gitu? Bahasa yang mudah dipahami itu dalam buku matematika. Gitu sih. Makasih. Oke. Kalian kan tadi menemukan katanya bahasanya mudah dipahami. Nah, Nanda minta contoh ya, Nanya. Nah, contohnya gimana? Siapa nih yang mau jawab nih? Patrick buat Caca. Kayaknya Caca yang udah siap, Caca.
Kok saya terus toh, Pak? Lu siapa? Lah, kamu atau Patrick ya? Manut aku. Kalau bahasa yang udah dipahami, kayak kalau misal yang di bab bentuk aljabar itu kan dibilang misal kalau nggak salah tuh contohnya 2x plus 3 itu variabelnya tuh yang mana, konstantannya itu yang mana. Jadi mereka itu menjelaskan dengan contoh tapi itu enggak menggunakan bahasa yang tinggi gitu. Jadi kayak buat anak SMP itu tuh mudah paham gitu. Jadi misal variabel tuh yang mana, konstanta itu yang mana. Jadi kayak lebih mudah gitu. Gitu, Nan. Oke, Pak, terjawab. Makasih ya, Caca Beatrix. Ya, sama-sama Nanda. Nah, sekarang gantian Nanda. Ya, Nan. Ya, Pak. Kamu yang share apa saya? Oh, udah. Saya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya sama Erlita, tapi Erlitanya lagi ada keperluan, jadi tidak bisa bergabung. Jadi apa hal menarik yang ditemukan dalam buku yang sudah kami telaah? Di buku 1 yang wajib ini tuh buku yang dari Pak Hongki, sementara buku yang kedua ini yang kami cari sendiri. Yang buku 1 ini kami mengambil materi sistem persamaan linear satu variabel, yang buku kedua ini perbandingan. Nah, hal yang menariknya ini, kami menemukan 2 rubrik yang isinya adalah soal-soal pengayaan untuk memperkaya peserta didik terkait materi pada bab tersebut. Contohnya, ayo kita bertanya dan ayo kita menalar. Sedangkan yang di buku kedua ini juga ada ayo kita bertanya dan ayo kita menalar. Hanya saja di buku yang kedua ini ada tambahan rubrik, yaitu ayo kita menggali, yang isinya adalah informasi singkat tentang materi. Menurut saya rubrik seperti ini menarik sih, karena nggak semua buku itu punya rubrik. Jadi apa ya, diselipin sedikit gitu, itu menarik sih. Jadi mereka kalau mau literasi juga kayak gampang gitu. Terus yang kedua, apa hal unik yang ditemukan dalam buku yang sudah ditelaah? Yang per buku pertama itu rangkuman materi diberikan dalam bentuk pertanyaan, meskipun di bawahnya itu juga ada yang sudah langsung diberikan oleh penulis. Sementara buku kedua ini pure hanya diberikan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, itu apa perbedaan yang ditemukan dari 2 buku yang sudah ditelaah. Yang buku pertama itu di awal dijelaskan beberapa definisi, seperti definisi kalimat tertutup, kalimat terbuka, itu sudah ada beberapa definisi di awal. Tetapi kalau yang kedua ini tidak ada sama sekali perbandingan, entah karena mungkin sedikit istilah yang dipakai di perbandingan, namun definisi ini ditemukan hanya pada subbab skala. Lalu yang kedua, rangkuman materi berbentuk pertanyaan disertai dengan beberapa rangkuman dari penulis. Sementara yang buku kedua ini hanya berbentuk pertanyaan. Lalu yang ketiga, buku pertama itu tidak ada rubrik ayo kita menggali, yang isinya tadi beberapa informasi terkait subbab yang sedang dibahas. Tetapi yang buku kedua ini ada. Lalu yang keempat, tidak ada pembahasan yang mengaitkan dengan iptek atau teknologi. Tetapi kalau yang kedua ini ada, bentuknya itu penggunaan termometer pada subbab skala. Lalu yang terakhir ada benang merah pada soal-soal siswa itu di buku pertama, sementara yang di buku kedua itu tidak ada. Benang merahnya ini tuh kami lihat pada soal-soal di uji kompetensi. Jadi soal nomor 1 ini misalnya hanya mencari berapa hasil dari X. Lalu nanti soal kedua, soal ketiga itu runtutan dari soal yang basic ini yang pertama. Sementara kalau yang kedua ini karena mungkin topiknya itu perbandingan, jadi ya soalnya itu hanya sendiri-sendiri gitu, tidak ada benang merah atau keterkaitan dari soal satu ke soal yang lain. Tadi yang di Ayo Menggali untuk buku 2, kan yang kamu bahas materinya tentang apa ya? Perbandingan, Pak.
Yang buku 2. Iya, yang ini perbandingan. Nah, kalau yang di perbandingan, ayo menggalinya dia memberikan contoh gimana? Nah, terputus kan Anda? Ya. Oh. Oh. Jadi kalau yang misalnya ayo menggali itu, Sebentar. Kalau yang di Ayo Kita Menggali itu seingat saya itu kemarin seperti informasi, yaitu Pak, informasi terkait kayak apa ya, misalnya dari suatu permasalahan. Nah, suatu permasalahan itu kemarin tuh kayak beberapa, jadi ada masalah foto ya perbandingan perempuan sama laki-lakinya. Nah, terus di situ di bawahnya tuh ada pembahasan. Nah, di Ayo Kita Menggali ini tuh informasinya itu kayak bentuk-bentuk perbandingan itu kayak gimana. Terus kalau misalnya ada soal kayak gini, soal kayak tadi gitu, kayak yang udah ada itu, cara menyelesaikannya itu kayak gimana, tapi cuma singkat kayak gitu sih, Pak. Jadi kayak cuman informasi singkat aja, gitu. Oke. Lanjut. Nah, lalu kesamaan dari dua buku yang sudah ditelaah ini, pembahasan materi diawali dengan pemberian uraian masalah. Kedua buku ini sama. Lalu yang kedua, terdapat tokoh matematikawan yang sesuai dengan konteks materi yang dibahas. Yang pertama itu kalau tidak salah Albert Einstein, Fibonacci. Pertanyaan refleksi Fibonacci kedua tentang buku. apa itu? Lalu yang keempat, dapat tapi tidak semua. Lalu soal-soal pengayaan diberikan. Kayaknya videomu mungkin lebih baik dimatikan dulu, Nan. Awal, lalu yang kedua ini langsung masuk ke pembahasan tentang perbandingan. Sementara yang buku 1 ini langsung masuk ke definisi. Lalu yang ketiga ini penemuan konsep, dari pembahasan langsung ke penemuan konsep, lalu dari definisi ini langsung ke contoh yang buku pertama. Lalu dari penemuan konsep ini nanti masuk ke contoh, kalau yang ini contoh ke pembahasan. Dari contoh nanti ke pembahasan lagi, jadi alurnya itu pasti diberikan contoh, lalu penyelesaian, contoh penyelesaian seperti itu terus, lalu ada latihannya ini per subbab. Setelah itu nanti kesimpulan akhir yang bentuknya itu pertanyaan atau rangkuman. Lalu yang terakhir ada latihan atau evaluasi. Di sini juga sama, nanti ini ada latihan, lalu ada penyelesaiannya, setelah itu kesimpulan akhir dan latihan atau evaluasi. Lalu yang terakhir, apa hal baik yang ditemukan dari buku yang sudah ditelaah dan harus ada di buku yang akan kami tulis. Yang pertama, rangkuman materi yang di dalam buku telaah itu dibentuk menjadi pertanyaan, akan kami coba buat juga. Karena menurut kami itu akan menjadi feedback yang baik setelah mempelajari materi. Lalu yang kedua, soal yang berorientasi HOTS juga akan kami berikan, karena akan membuat pembaca atau peserta didik mampu berpikir kritis dan memberikan inovasi serta keragaman bentuk soal. Dan yang terakhir, kami akan mencoba lebih banyak memulai pembahasan dalam basis masalah kehidupan sehari-hari, sehingga konsep dapat lebih mudah ditangkap. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Nanda. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Buat Nanda? Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Pertanyaannya itu yang pada buku 2 berarti kan itu bukan buku dari Pak Hongki kan? Yang terkait permasalahan yang diberikan itu per subbab atau enggak ya? Terima kasih. Ya, makasih Esther. Kalau dari buku yang kemarin kami telah itu per subbab. Jadi kalau memasuk materi misalnya dari perbandingan dari awal, itu pasti ada
suatu permasalahan sederhana yang diberikan. Nanti masuk materi skala, itu ada lagi termometer misalnya. Seperti itu terus. Jadi ada masalah dari awal. Lalu tiap subbab ada masalah gitu ya. Ya, Oh, berarti buku 1 juga kayak gitu. ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama. Jadi siswa sering diberi masalah gitu ya. Ya Pak, masalah kehidupan Pak. Semoga mereka tidak nelongso gitu ya. Tahu ya nelongso ya. Pak, tahu Biar Pak. mereka nggak perlu cari masalah, Pak. Nah, Pak. oke, silakan. Berikutnya, siapa dulu nih? Esther? Boleh, Pak. Tapi saya pakai handphone. Tapi Bapak boleh share screen kan nggak? Kelompok berapa Esther? Kelompok 8, Pak. 8, sebentar udah saya. Oh, udah dibuka. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Silakan. Esther dulu atau Meta dulu? Saya dulu, Pak. Oke. Jadi di sini ada suara saya terdengar dengan baik, Pak? Ya, masuk. Oke. Jadi di sini ada kami berdua, tapi Metanya nggak hadir hari ini. Jadi hal yang menarik pada buku ini adalah yang pertama, setiap awalan buku pertama itu buku yang dari Bapak tentang aljabar, sedangkan buku yang kedua itu buku Erlangga tentang aljabar juga. Pada buku yang pertama itu setiap awalan bab ada permasalahan yang disajikan. Permasalahan itu menurut saya menarik karena bisa menggali informasi-informasi terkait aljabar itu. Sedangkan di buku 2 permasalahan itu cuma ada di awal. Kemudian hal yang menarik lainnya pada buku 1 itu dia lebih banyak mengajak siswa bernalar menggali informasi. Sedangkan di buku 2 tidak ada. Kemudian di buku 1 dan 2 itu sama-sama banyak gambar yang mendukung untuk materi tersebut. Boleh dilanjutkan sama titik. Ya. Oke, selanjutnya hal yang unik. Dari buku yang pertama yang kami lihat itu dari, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Agak lirih. Apa? Oke. Silakan. Kami melihat dari sisi sampul bukunya. Buku yang pertama itu sampul bukunya berwarna, jadi terlihat lebih menarik dibanding dengan buku yang kedua. Buku yang kedua ini memiliki latar putih diselingi warna biru dan gambar-gambar yang disajikan berwarna abu-abu atau hitam. Dan selanjutnya itu ada pada buku pertama, isi di dalam buku itu juga memiliki gambar yang berwarna sehingga lebih menarik daripada buku yang kedua. Kemudian untuk bagian isinya, isi buku pada buku pertama itu memberikan banyak permasalahan dengan sebuah cerita. Sedangkan buku yang kedua menjelaskan isi buku secara langsung. Selanjutnya, Esther. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan buku. Yang pertama itu, sebentar Pak, suara saya kayaknya ada double-double. Enggak kok, clear kok. Bentar ya. Pada buku yang pertama, buku Kemendikbud, setiap bab menjelaskan materi yang diberikan sebuah contoh masalah penyelesaian, lalu latihan soal, baru subbab diberikan, dan seperti itu. Tapi permasalahan yang diberikan itu berupa kayak soal kayak permasalahan cerita kehidupan sehari-hari. Sedangkan di buku Erlangga itu cuma pada pada awalan bab aja yang ada cerita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk ke dalam bukunya itu langsung ke konsep, kemudian contoh soal, lalu latihan soal.
pada buku yang pertama lagi soalnya itu beragam dan terdapat pula soal hot. Sedangkan pada buku yang kedua, buku Erlangga ini soalnya itu kayak hampir sama semua tapi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, tetapi nggak ada soal hot di dalam buku ini. Kemudian rangkuman pada buku pertama itu tidak disajikan secara instan, melainkan berupa pertanyaan, tetapi sedangkan pada buku kedua dia menyajikan rangkuman secara instan, kayak seperti definisi-definisi, rumus-rumus, serta yang lainnya. Kalau kalian suka yang mana? Kalau saya sih lebih paham sama buku yang kedua, Pak. Oh, yang langsungnya. Berarti yang langsung diberikan rangkumannya. Iya, Pak. Kalau dengan pertanyaan agak sulit. Kalau saya pribadi, kalau misalnya gimana ya Pak bilangnya ya? Kalau untuk pembelajaran daring seperti inilah, kan anak-anak itu untuk minat bacanya aja kurang. Kemudian kita dikasih satu tok buku ini dan guru ini cuma menjelaskan cuma beberapa. Dan kita ini nggak tahu tentang, ayo kita mencoba. Ketika mereka mencoba, mereka mungkin tidak tahu kayak mana. Nanti jadinya kayak untuk membuat rangkumannya itu sendiri pun mereka akan bingung, Pak. Oke. Seperti itu. Kesamaan akan disampaikan oleh Titin. Yang selanjutnya ada kesamaan buku. Dari kedua buku, hal yang lebih mencolok yang dapat kami lihat itu, yaitu kedua buku memberikan topik terkait ilmuwan yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Terus yang kedua, adanya uji kompetensi bab di akhir pembahasan materi. Nah, kemudian lanjut pola buku yang disajikan. Untuk pola buku yang disajikan, untuk buku yang pertama, buku dari Kemendikbud, itu terdapat kata kunci, kemudian permasalahan, kemudian kompetensi dasar, pengalaman belajar, peta konsep per bab, kemudian tokoh ilmuwan, dan kemudian lanjut dengan kegiatan yang berupa permasalahan, kemudian mengamati masalah, menyelesaikan permasalahan, habis itu ada kegiatan ayo kita bertanya, ayo kita menggali informasi, setelah itu masuk ke contoh soal, ayo kemudian lanjut ke ayo kita mencoba, ayo kita menalar, dan ayo kita berlatih. Ini masih untuk subbab pertama, nanti ada subbab kedua, subbab ketiga, subbab keempat, kemudian baru evaluasi latihan soal gitu Pak, per bab. Sedangkan pada buku yang kedua, dia itu kompetensi dasar, kemudian permasalahan sehari-hari, kemudian pengalaman belajar, kemudian penjelasan per subbab, contoh soal, latihan soal, dan kemudian yang terakhir evaluasi latihan soal di akhir bab. Yang selanjutnya, hal baik yang kami temukan dari kedua buku. Buku yang pertama, memberikan permasalahan dalam materi agar siswa dapat lebih memahami dan siswa juga mudah menyelesaikan permasalahan yang akan diberikan nantinya. Kemudian, adanya kata kunci dalam buku ini untuk memperjelas kalimat sehingga pesan lebih lengkap tersampaikan. Selanjutnya, memberikan pengetahuan tentang ilmuwan, tokoh penting di setiap materi yang disampaikan. Ini gunanya untuk menambahkan pengetahuan umum terkait sejarah ilmuwan pada materi itu. Yang selanjutnya, adanya peta konsep, adanya ayo bernalar, dan yang selanjutnya adanya kompetensi dasar di awal bab. Dan selanjutnya untuk buku kedua, adanya catatan penting atau rangkuman untuk memudahkan siswa mencari rumus penting ataupun definisi penting dalam buku ini. Kemudian adanya contoh soal setiap per subbab untuk menjelaskan definisi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, adanya kompetensi dasar di awal bab. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan?
Dari kelompoknya Mentari ada pertanyaan nggak? Dari Himbi? Nggak ada? Oke. Masih ada berapa kelompok yang belum? Dua Pak, sama itu belum. Kelompok 6. Oke. Masih mau dilanjut atau kita minggu depan? Gimana teman-teman? Manut, Pak. Oke. Manut, Pak. Manut. Lanjut aja ya. Tinggal 2 toh. Oke. Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Kalian yang share atau saya yang share? Kami minta Dari bantuan kami Bapak, tidak Pak. apa-apa, Pak. Bantuan Bapak, Pak. Oke. Nah, Soalnya jaringan kami tidak baik. oke. Di sini hujan, Pak. Sebentar. Yang ini betul ya? Iya, betul, Pak. Oke. Silakan. Siapa yang memulai dulu? Saya Pak Winda. Oke. Oke. Silakan. Selamat sore Bapak Hongki dan teman-teman. Selamat sore. Sini saya dan Lisa akan mempresentasikan hasil dari. Lalu untuk yang pertama, apa suara saya terdengar jelas? Kadang-kadang putus-putus. Oh iya Pak, sinyal saya kurang bagus Pak. Ya, ya. Dicoba aja dulu. Iya Pak. Untuk yang pertama, slide kedua Pak. Apa hal menarik yang kami temukan dalam buku? Untuk yang buku yang pertama itu kami mendapatkan banyak latihan soal. Jadi jangankan per bab, per subbab juga memiliki latihan soal. Kalau untuk buku yang kedua, representasi di dalam buku dibuat berwarna. Jadi terputus ya, Wanda? Iya, Pak. Seperti itu. Maaf, Pak, Di buku dua ini Oke. representasi seperti kotak-kotak seperti itu dibuat berwarna, Pak. Jadi menurut kami ini sesuatu yang menarik, Pak. Oke. lalu hal uniknya, saya akan menjelaskan hal uniknya. Untuk buku pertama, menurut saya ini unik karena warna bukunya itu hitam putih, jadi tidak ada warna lain. Lalu di akhir bab itu ada aksi. Jadi di aksi itu terdapat pertanyaan tentang pencapaian apa yang telah didapatkan oleh siswa. Oh, oke. Untuk yang buku kedua terdapat rangkuman mini. Jadi rangkuman mini ini maksudnya ada rangkuman tiap per subbab. Jadi sudah rangkuman masih mini gitu ya? Jadi, Iya Pak. berarti, ya? Rangkuman mini untuk per subbab Pak. Oh, tidak di bab tapi di tiap subbab ya? Iya Pak, benar. Nanti untuk babnya ada rangkuman keseluruhan Pak. Oke. Lalu selanjutnya perbedaan antara kedua buku yang telah kami telaah. Pastinya perbedaannya itu ada di judul. Untuk buku pertama itu judulnya kreatif. Untuk buku yang kedua itu contextual teaching and learning. Oke. Lalu alur penyampaian materinya juga berbeda. Oke, terus? Lalu alur penyampaian materinya berbeda. Ya. Untuk buku pertama itu dimulai dari masalah, lalu penjelasan materi,
contoh soal, latihan soal, uji kompetensi, pertanyaan reflektif, aksi. Lalu untuk buku yang kedua itu dimulai dari masalah, representasi, definisi, dilanjutkan dengan contoh soal, latihan soal, pertanyaan reflektif, lalu dilanjutkan dengan materi yang baru. Setelah itu, isi babnya. Untuk buku yang pertama itu, isi babnya itu ada 6 subbab, dan untuk buku yang kedua itu ada 2 subbab. Perbedaan selanjutnya ada rangkuman mini. Di buku yang pertama tidak ada rangkuman mini, sementara di buku yang kedua terdapat rangkuman mini. Lalu untuk rangkuman keseluruhan, di buku yang pertama itu tidak ada rangkuman untuk keseluruhan, sementara di buku yang kedua terdapat rangkuman keseluruhan dari materi. Lalu untuk yang keenam, terdapat penelitian penggunaan teknologi dalam penjelasan materi. Sementara di buku yang kedua tidak ada penggunaan teknologi dalam penjelasan materi. Selanjutnya dijelaskan oleh Lisa. Ya, silakan Lisa. Baik, untuk kesamaannya itu refleksi, Pak. Di dua-duanya buku ini ada refleksi yang diletakkan di akhir sebelum materi baru, ya. Lantas untuk yang kedua ini dua-duanya tidak ada soal pengayaan maupun remedial, Pak. Padahal soal pengayaan dan remedial ini sangat penting karena mampu memfasilitasi peserta didik seperti itu. Untuk yang ketiga ini dua-duanya tidak ada kisah matematikawan seperti itu. Untuk yang keempat itu tidak hanya fokus pada penurunan rumus. Di buku yang pertama itu ada penjelasan berupa definisi, terus dikaitkan dengan suatu permasalahan di dunia nyata. Terus yang buku yang kedua ini juga seperti itu, Pak. Lantas untuk yang nomor 5 ini, soal-soal latihan itu sudah sesuai dengan konsep matematika. Konsep matematika yang terdapat di bab tersebut seperti itu, Pak. Karena setiap latihan soal itu kalau di bab bilangan bulat ya latihan soalnya tentang bilangan bulat. Terus untuk bilangan ini ya latihan soalnya terkait dengan bilangan-bilangan seperti itu, Pak. Lantas untuk yang nomor 6 ini dua-duanya dimulai dari permasalahan. Untuk slide selanjutnya, Pak. Ya, ini tentang pola. Ya, untuk pola ini Lisa mengulang dari pernyataan Winda tadi. Untuk buku 1 itu dimulai dari masalah, representasi, penjelasan materi, contoh soal, latihan soal, uji kompetensi, pertanyaan reflektif, lantas dilanjutkan dengan aksi. Sedangkan untuk buku 2 ini masalah, representasi, definisi, dilanjutkan dengan contoh soal. Contoh soalnya ini lumayan banyak, Pak. Lantas dilanjutkan dengan latihan soal. Ini latihan soal ini di subbab ada, Pak. Terus di akhir bab nanti ada evaluasi mandiri. Lantas ada pertanyaan reflektif, lalu materi baru seperti itu. Evaluasi mandiri itu maksudnya apakah siswa bisa langsung koreksi jawabannya karena di situ ada jawabannya atau seperti apa? Untuk evaluasi mandiri ini tidak bisa mengoreksi sendiri, Pak. Artinya siswa tidak ini hanya berupa pilihan ganda.
Oke. Ya, lanjut. Penamanya hanya seperti penamaian di sini itu evaluasi mandiri. Oh. Tapi sebenarnya itu soal evaluasi biasa ya. Iya, Pak. Ya, Iya, silakan. Pak, seperti itu. Penamanya itu ya itu. Lantas untuk hal baik yang kami temukan dan selanjutnya akan kami terapkan saat penulisan buku itu, yang pertama menggunakan gaya bahasa semi formal. Semi formal ini ya formal tetapi mudah dipahami seperti itu, Pak. Bukan bahasa sehari-hari, maksudnya bukan bahasa ya pokoknya ya formal tetapi mudah dipahami untuk siswa seperti itu, Pak. Untuk yang kedua ini struktur kalimatnya itu SPOK, jadi tidak berbelit-belit seperti itu, Pak. Lantas yang ketiga ini disusun sesuai dengan rencana pembelajaran, harus itu, Pak. Terus untuk yang keempat ini mengakomodasikan hal-hal atau ide baru sesuai dengan dunia nyata, sesuai dengan yang dialami siswa seperti itu. Untuk yang kelima ini setiap halaman berisi teks, grafik atau diagram. Kalau kami tadi menyebutkan representasi seperti itu, Pak. Kami mengharuskan ada seperti itu supaya memudahkan siswa. Untuk yang nomor 6 ini isi buku berbasis realistik karena dengan tujuan supaya siswa mudah menangkap konsepnya serta paham matematika itu tidak hanya suatu teori, suatu ilmu saja, tetapi bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Lantas untuk yang nomor 7 itu memuat soal HOTS dan soal juga harus kompleksitas seperti itu, Pak. Untuk yang nomor 8 itu mengawali materi dengan sebuah masalah. Tentunya masalah kehidupan sehari-hari seperti itu. Lantas yang nomor 9 itu terdapat refleksi untuk refleksi untuk selanjutnya ini rangkuman memudahkan siswa menangkap materi seperti itu. Definisi yang jelas, latihan soal yang cukup banyak seperti itu. Lantas contoh soal dan bukan contoh soal. Contoh dan bukan contoh, maksudnya gitu, Pak. Terus yang terakhir itu mengaitkan dengan penggunaan teknologi di setiap penjelasan materi ataupun soal-soal seperti itu, Pak. Oke. Baik. Itu tadi hasil telah dari kami, Pak, dan teman-teman. Oke. Terima kasih. Lisa dan Wanda. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kita ke kelompok terakhir, kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Ada Mentari, ada Hindi, ada Tere. Ya, silakan. Selamat sore, Pak Hongki dan teman-teman. Selamat sore. Sebelumnya, apakah share screen-nya sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 1, ada saya, kemudian Himbi dan juga Mentari akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan telaah buku. Sebenarnya di sini apakah Himbi dan Mentari sudah berada di Zoom ya?
Sudah, Sudah ya? Oke. tapi nggak ada suaranya. Iya nih Pak. Ada kendala sinyal Mentari, Indi. Di chat aja coba. Atau diteruskan dulu Tere. Silakan Tere. Oh ya Pak. Oh ini Himbi tidak bisa masuk ke Zoom Pak. Mungkin ditunggu dulu ya Pak. Nanti sambil menunggu Himbi. Oh ini ada namanya Helena Indi. Cek. Oh, sudah Udah ya? masuk belum ya suaranya? Oh, Ya. sudah Mbak Himbi sudah masuk. Oke, mungkin lanjut dulu ya teman-teman. Lanjut aja. Mana nih? Untuk buku yang kami telaah ini ada 2. Yang pertama buku wajib dari referensi yang diberikan Pak Hongki, ada buku kreatif matematika. Kemudian yang kedua, buku yang kedua ini ada buku Brilian Matematika. Yang pertama di sini saya akan memaparkan hal menarik yang ditemukan dalam buku yang sudah kami telaah. Yang pertama, di buku pertama, dalam buku ini penulis memberikan ilustrasi gambar dalam baik itu dalam pengantar materi, kemudian bahan bacaan, dan juga di dalam soal latihan pun diberikan ilustrasi gambar sehingga memudahkan pembaca mungkin untuk membantu memahami konsep yang diberikan di materi ini. Kemudian yang kedua, hal menarik yang ada di buku pertama ini adalah alur pembahasan buku yang runtut dan menurut kami mudah dipahami. Kemudian di buku kedua, di buku Brilian Matematika, hal yang menarik yang kami temukan di sini adalah pembahasan soal-soal dengan tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas yang bermacam-macam, mulai dari yang mudah, kemudian naik tingkat yang agak tinggi, kemudian yang tinggi juga ada. Kemudian di sini juga alur pembahasan buku yang menurut kami runtut dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, disoroti dari hal yang unik dari buku yang kami telaah. Dalam buku pertama ini, dari segi pembahasannya, buku ini selalu memulai dengan memberikan ilustrasi atau permasalahan, sehingga dari sini mungkin dari ilustrasi yang diberikan dapat membantu pembaca dalam memahami materi yang dijelaskan. Seperti kalau yang saya baca kemarin, di buku kreatif ini ada khususnya di topik bilangan, diilustrasikan contohnya sebagai dalam memahami operasi bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan kartesius itu. Kemudian ada juga contoh penerapan termometer. Kemudian di buku yang kedua, hal yang unik dari buku kedua ini adalah ada beragam soal yang di sini dapat digunakan untuk menguji kemampuan pembaca, mulai dari sejauh mana sih pembaca itu memahami materi melalui latihan-latihan, kemudian uji kompetensi, dan juga banyak sekali aktivitas yang ditawarkan dalam buku kedua ini. Misalnya, kalau di bagian terakhir itu kalau dicermati ada seperti Brilliant Zone. Itu tuh seperti kita melatih pembaca untuk menyelesaikan suatu soal yang
dalam tanda kutip itu bisa dikatakan soal HOTS, begitu. Selanjutnya yang kedua mungkin bisa dilanjutkan oleh Mentari ataupun Hinggi. Apakah suara saya terdengar? Kecil, Mak. Terlalu kecil, Mentari. Kalau nggak bisa ya dilanjutkan saja, Tere. Kamu bisa, Tere. Oh, baik, Pak. Mungkin saya lanjutkan dulu ya. Selanjutnya ini ada perbedaan dari dua buku yang sudah kami telaah. Yang pertama, di buku pertama ini, menurut kami dalam buku ini model pembelajaran yang ditekankan adalah diawali dengan pemberian masalah atau pendekatan berbasis masalah, karena setelah saya baca buku ini, di awal-awal materi itu penulis tidak langsung memberikan rumus umumnya atau langsung menentukan rumus, tapi melalui kegiatan siswa. Jadi di sini siswa yang membentuk konsep sendiri. Kemudian di buku yang pertama ini juga lebih menuntun peserta didik untuk membangun konsep melalui kegiatan peserta didik. Kalau kita cermati mungkin di buku ini contoh dari Tere, suaranya terputus. kegiatan peserta didik itu adalah diminta untuk yang paling tinggi lebih besar dan juga manakah bilangan yang lebih kecil begitu. Kemudian di buku kedua, dalam buku Brilian Matematika, model yang ditekankan di sini adalah penulis lebih mengajak peserta didik untuk istilahnya lebih mahir dalam penyelesaian masalah melalui berbagai tipe soal. Karena kalau menurut saya di sini dari buku Brilian Matematika ini kebanyakan itu yang ditekankan adalah soal dan pembahasan. Kemudian juga ada bermacam-macam soal, ada soal yang dari tingkat yang rendah, kemudian dari berjenjang ke tingkat yang tinggi atau kompleksitas. Dan juga di awal buku yang kedua ini, kalau di buku pertama tadi, penulis bukan langsung memberikan ringkasan, tetapi diberikan pemberian masalah dahulu. Sedangkan di buku kedua ini, penulis langsung menurunkan rumus. Jadi kalau yang di buku kedua ini yang kita gali adalah materi bangun datar. Di situ penulisnya langsung memberikan apa saja sih karakteristik, kemudian ciri-ciri bangun datar, misalnya segitiga, kemudian persegi, belah ketupat, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih mencari rumus luas keliling dari bangun datar tersebut. Kemudian yang membedakan, yang menjadi perbedaan buku kedua ini adalah dalam buku kedua ini lebih ke pemberian gambaran materi ataupun bisa dikatakan langsung ke penurunan rumus, kemudian pengertian, dan juga di sini penulis menuntun peserta didik untuk bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan seperti ini, begitu. Oke. Nah, Kalau
kesamaan yang diperoleh dari dua buku yang sudah kami telah tadi adalah yang pertama, dari kedua buku tadi di akhir pembahasan materi itu selalu ada bahan refleksi untuk peserta didik. Yang kedua, dari kedua buku ini tidak dicantumkan biografi ataupun biografi dari tokoh matematikawan yang mungkin berkaitan dengan materi yang diajarkan. Misalnya kalau di bilangan itu tidak ada apa ya, tokohnya yang dapat dikenal oleh peserta didik. Kemudian di buku kedua di materi bangun datar itu juga tidak ada gambaran siapa sih yang menciptakan, siapa sih yang menemukan konsep bangun datar ini, itu tidak ada di kedua buku ini. Kemudian kesamaan yang terakhir adalah alur pembahasan materi dalam buku ini yang kami rasa bisa dibilang runtut begitu. Sebelumnya mungkin Mentari atau Himbi apakah mau menggantikan saya ataupun lanjut saya dulu? Lanjut saja. Oh, baik, Pak. Oke, dua menit lagi ya. Berikutnya adalah pola isi buku. Bisa dicermati ya teman-teman di layar. Kalau pola buku yang pertama itu diawali dengan pendalaman materi melalui kegiatan peserta didik. Kemudian ada latihan soal dari latihan 1, 2, dan 3. Kemudian dalam setiap topik itu selalu diawali dengan bahan bacaan yang menghantar siswa, memudahkan siswa untuk memahami topik selanjutnya. Kemudian ada juga uji kompetensi, refleksi, dan juga diakhiri dengan aksi. Kemudian pola buku kedua di sini adalah ada ringkasan materi, kemudian pembahasan latihan soal, dan juga yang ketiga ini adalah model soal aplikasi dan juga kompetensi, atau dalam kaitannya adalah sama saja dengan latihan soal. Kemudian ada latihan soal juga, aktivitas kelas, kemudian ada kegiatan brilian, itu dilakukan dengan berkelompok. Kemudian tugas kelas brilian juga berkelompok, kemudian refleksi, uji kompetensi, dan ada imbuhan yang terakhir di sini adalah hal baik yang ditemukan dari buku yang ditelaah dan juga kedepannya mungkin bisa kami jadikan pedoman untuk menyusun buku adalah ketika membuat buku, menurut kami lebih baik jika satu, diawali dengan pemberian ilustrasi atau contoh permasalahan agar memudahkan pembaca untuk mengetahui apa sih yang akan disampaikan di materi ini ataupun begitu ya, istilahnya begitu. Kemudian yang kedua, memberikan pembahasan yang sesuai dengan konteks dengan memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah lebih baik untuk mencantumkan tokoh matematikawan karena diharapkan supaya siswa juga mengenal siapa sih tokoh yang menciptakan misalnya bilangan, kemudian bangun datar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah diharapkan ketika membuat buku lebih baik itu memberikan latihan soal dengan bermacam-macam variasi dan juga tingkatan yang mungkin nantinya bisa menjadi salah satu hal yang menarik yang bisa diberikan oleh dari penulis untuk pembaca. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Tere. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sama-sama, Pak. Oke. Di stop share screen-nya, Tere. Baik, selamat. Saya lanjutkan sedikit.
terkait dengan tugas minggu depan. Kan kalian sudah mengkaji 2 buku gitu ya, dan sudah melihat juga kelompok-kelompok lain yang punya buku berbeda gitu ya. Kemudian hari ini juga ada beberapa poin yang sudah dipaparkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang interest gitu ya, yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, maka tugas kalian yang berikutnya adalah coba kalian buat usulan panduan untuk buku yang akan kalian tulis gitu ya. Panduan ini bisa mulai dari fontnya, ukuran hurufnya, lalu kontennya, alurnya gitu ya. Apapun yang terkait dengan buku berupa panduan gitu ya. Nah, tolong nanti tugas ini diunggah di Google Drive, nanti saya akan tambahkan satu folder terkait dengan usulan panduan. Lalu minggu depan kita diskusikan, karena kita akan membuat buku, maka kita perlu panduan yang kita sepakati bersama, gitu ya. Mana poin-poin yang diusulkan banyak kelompok akan saya masukkan, gitu ya. Lalu kita akan diskusikan kira-kira seperti apa alur kita, fontnya mau seperti apa, gambarnya seperti apa, ilustrasinya mau seperti apa, dan seterusnya, gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Jelas ya tugasnya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Hingga paling lambat Sabtu, supaya saya bisa punya waktu untuk merangkum. Gitu ya. Baik, untuk mengakhiri kuliah sore hari ini kita tutup dengan doa. Patrick, minta bantuan menutup doa, Patrick. Baik, Pak Hongki dan teman-teman, marilah kita tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih atas hari ini. Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Tere baru muncul videonya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Senyum selalu. Bahagia selalu. Siap, Pak.